Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Yang enggak percaya ya enggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa angkat tangan. Yang enggak berdosa itu cuma 3. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku nggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari 3 orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung, pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar 1 hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram, tapi pakai adab-adab baik. 3, ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar 3 kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni? Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan. Neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan. Malaikat maut sudah siap. 1 hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba.
Ini banyak yang udah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut mau ngelihat malaikat maut. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Cara yang paling bagus mandi taubat. Semua sudah mandi? Yang bilang udah, yang udah aja. Mandi tobat. Gimana mandi tobat Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya nggak bisa mandi Pak Ustadz, karena kata dokter kena rematik nggak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum. Yang nggak boleh kena air tayamum. Tayamum pun nggak bisa. Kami sholatkan. Mana ada halangan untuk tayamum? Itulah sayangnya Allah. Dia tahu ada orang yang nggak bisa kena air, maka dikasih dispensasi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan, Allah tidak ingin beri kesulitan. Tapi yang paling bagus mandi taubat, bersih suci, menghadap ke kiblat, usolli sunnatat taubat. Yang pakai usolli, yang nggak pakai usolli, niat tidak berhuruf, niat tidak bersuara, niat tidak bertulisan. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah hati. Maka dalam hati saja Allahu Akbar. Ente sholat nggak pakai niat? Dalam hati guys. Urus saja niatmu, jangan kau urus niatku. Yang penting niat kita sama-sama sama-sama baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Saya nggak pakai Allahu Akbar kabiro Pak Ustaz. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Saya pun nggak pakai Allahumma ba'id Pak Ustaz. Terus pakai apa? Belum hafal, baru tobat. Langsung aja Al-Fatihah. Karena bacaan iftitah itu hukumnya sunnat. Tapi jangan lupa tetap hafal. Langsung Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan Fatihahnya betul. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tidak betul. Fatihah benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini banyak orang sekarang baca Fatihah satu napas putus. Macam bakwan panas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kau baca Fatihah ketika jahar, begitu jugalah baca Fatihah ketika sir. Ini banyak ketika jahar, kalau ada orang banyak, apalagi dia sholat berjamaah, Masya Allah, tabarakallah. Oh, tisu. Di beberapa tempat kadang kalau saya ceramah dikasih kertas tulisan waktu 5 menit lagi. Ini tisu gunanya supaya wajah Ustadz itu tidak berminyak. Tuh, syuting. Lampunya sudah dipasang cerah supaya wajah Ustadz putih. Jangan sampai nanti dia upload kelihatan, wah ini nampaknya Ustadz sesat, mukanya hitam. Masya Allah, tabarakallah. Maka tidak ada cara lain kecuali minta ampun, minta taubat kepada Allah. Kalau silap salahnya kepada Allah, minta ampun pada Allah. Bagaimana kalau salahnya kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman sekantor? Apa bisa minta ampun kepada Allah? Nggak bisa. Maksudnya kalau saya tanya gitu jawablah. Masa saya nanya sendiri, saya jawab sendiri? Pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan salahku kepada Ustadz Jujun Junaidi, ya Allah. Bisa apa enggak? Mana bisa. Minta ampun sama orangnya, minta maaf. Masalah salam kita enggak dibalas, bukan urusan. Masalah kita datang dilempar pakai panci, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan ngomong gitu. Jangan nanti ngomong, Assalamualaikum tetangga, aku minta maaf. Masalah kau lempar, gak apa-apa. Itu maksudnya. Boleh jadi Allah menguji kita dengan penyakit, boleh jadi Allah menguji kita dengan miskin.
Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita, menguji kesabaran kita. Apakah kita siap minta maaf kepada dia atau tidak? Kalau kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan, tanamkan dalam hati, ini adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji iman saya. Tapi dalam hati jangan ngomong, aku minta maaf ya, tiada maaf bagimu, kaulah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanku. Ya nggak jadi damai. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali untuk menolak segala malapetaka, bencana, musibah ini, apapun namanya, adalah beristighfar, minta ampun, taubat, nasuha. Nasoha artinya menyambung yang putus. Nasoha menyaring madu. Madu itu kalau disaring itu biasanya madu ada lilinnya, betul? Sarang lebah itu bercampur, ada lilinnya, ada anak lebahnya, ada bapak lebahnya, ada emak lebahnya, maka dicampur semua itu. Makanya kadang rasa madu itu pahit. Kenapa? Karena bercampur, di blender biar banyak, akhirnya disaring. Proses penyaringan lebah itu bahasa Arabnya nasoha, maka disebut taubat itu dengan taubat nasuha. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini manis, tapi bercampur dengan yang pahit-pahit. Buang lilinnya, buang sarang lebahnya, buang anak lebahnya, maka keluarlah madu yang disaring bersih. Di antara beda kami di Sumatera dengan di Jawa Barat, pagi-pagi sudah terasa. Di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula. Belakangan baru saya tahu rupanya nggak perlu pakai gula, karena orang Jawa Barat manis-manis. Ada yang ngasih tahu saya, Ustadz jangan heran di sini nggak pakai gula, makanya nggak banyak yang kena diabetes mellitus. Sehat-sehat semuanya insya Allah, amin. Makanannya segar-segar, daun-daun muda, segar-segar, daun kemangi, daun apa kol. Makanya orang Jawa Barat nggak bisa lomba lari. Pas dia lomba lari, dilihatnya ada daun muda, berhenti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu, sampai mana tadi ceritanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama obatnya adalah istighfar, taubat nasuha, minta ampun kepada Allah. Nabi yang tidak ada silap, salah dan dosa 100 kali, maka kita mestinya lebih banyak daripada 100 kali. Saya malu kalau bawa tasbih Pak Ustadz, kalau ngitung pakai tangan cuma 336699, 336699, lebih daripada itu error. Gimana cara ngitungnya? Pakai tasbih. Di Madinah ada tasbih 1 meter panjangnya, 1000. Repot Pak Ustadz bawa tasbih. Terus sekarang sudah ada tasbih digital. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Letakkan di ujung jari seperti cincin, astagfirullah. Tapi pelan-pelan. Ini banyak juga saya lihat. 100, 200, 1000. Begitu udah 1000 langsung dipoto, langsung upload. Alhamdulillah udah 1000. Bukan itu tujuannya, bukan mau banyak-banyakan angka. Lebih baik kualitas atau kuantitas? Kualitas. Maka beristighfar. Banyak orang berzikir Allah 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 Allah, tapi di masjid kita dari jauh tadi saya sudah dengar suara Allahu Allahu Allah. Saya dengarnya jauh. Lalu ini nampaknya masjidnya masih jauh ini Pak Ustadz, rupanya suaranya ke dalam.